Karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat, 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Cah berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Ngakak, survei intelektual Gibran kalahkan Mahfud MD, pengamat sampai ingin muntah. Ternyata survei bayaran. Jadi kalau sekarang masih belum terjadi pencoblosan, belum ada pemilihan, kemudian ada lembaga survei yang memenangkan Prabowo dan Gibran, ya itu sebenarnya tingkat kesulitannya tuh rendah sekali gitu. Bulan depan juga mereka bisa berubah. Jadi soal urusan kredibilitas, soal kepercayaan publik dan sebagainya, ini tidak akan berdampak terlalu serius kepada lembaga survei hari ini yang memenangkan Prabowo Subianto. Karena pencoblosannya belum terjadi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Presiden of Nusantara Foundation, Imam Samsy Ali, merasa ingin muntah dengan survei Indobarometer yang membandingkan aspek intelektual bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, dengan bakal capres PDIP, Mahfud MD. Pasalnya dalam perbandingan aspek intelektual pada survei Indobarometer, Mahfud MD dan bakal cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar alias Caimin kalah dari Gibran. Lebih lanjut, menurutnya, hasil tersebut terlihat merendahkan Mahfud MD yang merupakan seorang guru besar hukum tata negara. Sementara itu, peneliti Indobarometer, Christopher Nugroho menyebutkan aspek intelektual menjadi daya tarik paling dominan bagi pemilih untuk memilih. Hasilnya, Gibran unggul dengan dukungan 37,6%. Gibran unggul dalam kategori cawapres dengan intelektualitas tinggi mengalahkan Mahfud MD yang cuma ada di 23,3% dan Muhaimin Iskandar di 18%. Pemilih diyakini lebih mengedepankan penilaian dalam aspek intelektualitas di Pilpres 2024 mendatang. Sedangkan kategori kedua yang menggerakkan pemilih adalah pengalaman. Untuk urusan ini, Mahfud menjadi cawapres yang memiliki dukungan tertinggi sebesar 43,6%. Sekalipun baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo, survei dari Indobarometer juga menempatkan Gibran pada urutan kedua setelah Mahfud sebagai cawapres berpengalaman. Gibran meraih dukungan 19,2%, sedangkan Muhaimin 16,7%. Bisa jadi itu merupakan hoax. Survei yang memang sengaja dibuat-buat untuk menaikkan citra Gibran sebagai cawapres potensial. Berita bohong seperti ini bisa saja dilakukan untuk menaikkan elektabilitas seseorang capres atau cawapres yang tidak memiliki pengalaman. Siapa yang bisa menyangkal bahwa Gibran baru 2 tahun masuk ke dunia politik menjadi pejabat eksekutif, tapi sudah bisa mengalahkan intelektualitas seorang Profesor Mahfud MD? Sungguh mengejutkan. Kok bisa Gibran dianggap lebih intelektual dibandingkan Mahfud MD? Kalau Gibran menang dari Anies, itu pun saya masih bisa maklum meskipun ragu juga. Padahal elektabilitas Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud lebih tinggi dibandingkan dengan elektabilitas Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran. Entah surveinya yang gimana atau masyarakat yang tidak paham. Kalau ada debat capres-cawapres, saya yakin Gibran akan menjadi salah satu calon yang paling gugup dan gelagapan saat bicara. Pengalaman tidak akan bohong. Bahkan kalau adu debat head-to-head dengan Anies, Gibran bakal dihajar habis-habisan oleh kemampuan tata kata yang menakjubkan dari mulut Anies. Apalagi harus berhadapan langsung dengan Mahfud MD. Mahfud itu salah satu orang dengan track record dan pengalaman yang super komplit. Ia pernah berkarir di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pernah menjadi anggota DPR, pernah jadi menteri dan ketua MK. Kalau diadu soal politik, jangan ditanya. Sebenarnya saya melihat beberapa survei terlalu meninggikan elektabilitas Prabowo Gibran. Angkanya kadang terdengar bombastis. Tapi saya anggap ini hanya narasi saja, supaya Gibran dianggap sebagai cawapres terbaik yang dimiliki negara. Ya, anggap saja sebagai pembenaran bahwa Gibran cawapres yang diinginkan banyak orang, supaya mungkin agar masyarakat memaklumi apa yang sudah dilakukan MK. Luar biasa ya, capresnya punya masalah di masa lalu, cawapresnya punya masalah saat ini dengan cap cawapres cacat hukum, ilegal, anak haram konstitusi, dan lain-lain. Dua-duanya kelab dan serasi, dua-duanya terlihat sangat bernafsu berkuasa. Yang satu sudah belasan tahun kepingin berkuasa, yang satu lagi dibuka jalannya oleh paman langsung kepingin berkuasa juga. Jadi bagaimana menurut Anda?
sekarang ini banyak serangan-serangan, banyak fitnah. Tidak perlu dilawan, tidak perlu, senyumin saja. Kalau Bapak Ibu lihat atau membaca rilis dari lembaga survei, kalau surveinya jelek, berarti kita harus kerja keras lagi. Gibran sebut serangan dan nyinyiran usai putusan MK adalah fitnah. Gibran mulai tebar play victim, sok tersakiti. Rakyat sudah cerdas, ente cawapres ilegal. Yang pertama, masalah nyinyir, kemudian fitnah, dan berkomentar negatif. Kalau masalah nyinyir dan berkomentar negatif, masalahnya apa? Masalahnya Gibran ini maju sebagai cawapres dari Prabowo Subianto dengan jalur yang nggak normal, dengan cara-cara yang menyalahi konstitusi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bacawa Pres dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, melakukan konsolidasi ke kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu 12 November. Di hadapan ribuan pendukungnya, Gibran mengatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran optimistis menang satu putaran pada Pilpres 2024. Kegiatan itu dihadiri ribuan warga Palembang serta tim pemenangan Prabowo Gibran. Dilaksanakan di Dining Hall Jakabaring Sport City, Kota Palembang, Minggu 12 November. Dirinya meminta kepada semua pendukung untuk tidak menanggapi serangan nyinyiran serta fitnah yang dituduhkan kepadanya. Selain itu, ia juga meminta semua tim untuk lebih banyak bekerja daripada menanggapi hal yang negatif kepada capres pasangan Prabowo Subianto dan Gibran. Ia menambahkan semua tim pemenangan dan pendukungnya untuk tidak menjelekan pasangan capres lain dan fokus pada upaya pemenangan Prabowo Gibran. Nah, dari pernyataan ini saya menangkap ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Gibran. Yang pertama, masalah nyinyir fitnah dan berkomentar negatif, juga masalah panik dan takut kalah. Kalau soal masalah nyinyir dan berkomentar negatif, semua orang yang berpikiran waras, berpikiran normal pasti akan nyinyir dan mengeluarkan komentar negatif. Sebab Gibran ini maju sebagai cawapres dari Prabowo dengan jalur yang tidak normal, dengan cara-cara yang menyalahi konstitusi. Ketika undang-undang kemudian diotak-atik, hukum dipermainkan, ada intervensi di sana. Terbukti dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kemarin mengatakan bahwa putusan dari Anwar Usman ada intervensi dari pihak luar, meskipun sampai sekarang belum dibuka siapa yang intervensi. Tapi ini jelas melanggar konstitusi, bahwa dia adalah cawapres ilegal, itu benar adanya. Jadi, jika ada yang dituding bersentimen negatif, justru yang dilakukan Gibran itu justru sesuatu yang negatif. Dan kalau bicara masalah fitnah, tidak ada yang fitnah. Ini semuanya fakta kok. Dari apa yang dia lakukan ini untuk menggiring opini seolah dia ini difitnah. Dia seolah adalah seorang korban, play victim, untuk meraih simpati publik. Bagi kalangan anak muda, Gibran ini bukan cerminan atau perwakilan dari kaum muda. Dia justru malah menjerumuskan kaum muda yang ada. Dia menjadi contoh buruk bagi seluruh kaum muda yang ada di Indonesia. Justru Gibranlah yang sekarang sedang panik dan ketakutan. Mereka takut kalah telak. Saking takutnya kalah, pemasangan baliho yang sangat banyak dikerahkan, tim yang gemuk meskipun banyak masalah dibanggakan, tukang komentar di berbagai sosial media pun dikencangkan. Dan sudah pasti, tukang komentar ini tidaklah gratis. Sama juga dengan pengerahan influencer seperti Abu Janda, meski cara kampanyenya amburadul dan menjilat ludah sendiri, tetap saja dipaksakan mengangkat nama Prabowo. Dan nama Prabowo tidak terangkat-angkat. Terkenal iya, tapi digemari oleh rakyat kayaknya sih sudah mentok. Bahkan banyak personil dikerahkan untuk mencopoti baliho Ganjar Mahfud agar simpati publik beralih ke kubu Prabowo Gibran. Jadi ketakutan kubu sebelah semakin menjadi-jadi karena tidak banyak rakyat yang mendukungnya. Apalagi kasus pencawapresan Gibran yang disebut ilegal semakin membuat kacau kubu mereka. Kubu ini akhirnya tahu bahwa dukungan Jokowi atau bahkan telunjuk Jokowi meskipun berada di depan wajah Prabowo tidaklah akan berpengaruh besar terhadap elektabilitas Prabowo Gibran, malah semakin anjlok. Rakyat pun sudah paham bahwa Prabowo tetaplah Prabowo. Meskipun diangkat oleh Jokowi atau didampingi anak presiden, maka Prabowo tetaplah Prabowo, yaitu seorang yang hanya berambisi saja. Seseorang yang sulit merasakan empati rakyat dan bahkan yang tak bisa dilupakan adalah jejak pelanggaran HAM yang sampai sekarang masih diingat banyak orang. Bagaimana menurut Anda?